Media luar negeri menyoroti kemunculan jet tempur Rafale pertama milik Indonesia dan menilai kehadirannya bisa membawa dua dampak sekaligus. Di satu sisi memperkuat pertahanan, tapi di sisi lain berpotensi memicu ketegangan atau resiko baru. Para pecinta dunia aviasi, bayangkan kita sedang berkumpul di sebuah aula megah. Lampu temaram menciptakan suasana dramatis dan di layar lebar terpampang sang bintang panggung. Jet tempur Rafale yang mengkilap seakan siap lepas landas dari panggung itu sendiri. Saya berdiri di depan kalian, memegang pointer layaknya pilot memegang stik kendali, siap mengajak kalian terbang menelusuri kisah di balik burung besi ini. Teman-teman, bayangkan, pagi ini halaman markas TNI Angkatan Udara penuh dengan sorotan kamera. Bukan karena ada artis K-pop mampir, tapi karena sang bintang baru sudah tiba, Rafale, jet tempur kebanggaan yang baru saja mendarat di tanah air. Pesawat ini punya nomor seri T0301 dan sudah dihiasi lambang Wing Udara 6. Mantinya, dia akan menjadi bagian dari Skadron Udara 12. Dan ini bukan sekedar tambah koleksi ya. Ini artinya kita resmi masuk ke babak baru modernisasi alutsista udara Indonesia. Bahkan, di situs resmi Kementerian Pertahanan, edisi 9 Januari 2024, judulnya cukup bikin merinding. Menhan Prabowo datangkan 42 pesawat tempur Rafale dari Perancis, TNI AU akan semakin menggentarkan. Nah, angka 42 ini bukan angka sembarangan. Kontraknya ditandatangani Agustus 2023. Dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, sendiri sempat mampir ke Indonesia untuk mendorong percepatan pengadaan. Kalau semua jadi, bisa jadi TNI AU akan mengganti seluruh F-16 dan Su-27 atau Su-30. Tapi, ini dia bagian yang bikin suasana agak panas dingin. Sejumlah analis menyebut langkah ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, Rafale ini membawa teknologi canggih, bisa bekerja sama dengan negara-negara sekutu, dan perawatannya relatif gampang. Tapi, di sisi lain, ada yang mengangkat alis sambil berkata, apa ini benar sepadan? Media seperti Military Watch Magazine mencatat Rafale sebenarnya adalah jet tempur ringan, sekelas F-16 dengan jangkauan dan ukuran radar terbatas. Jadi kalau dibandingkan dengan Su-35S yang dulu sempat mau dibeli Indonesia tahun 2018 tapi batal gara-gara ancaman sanksi dari Amerika, ya jelas beda kelasnya. Dan belum lama ini, kabar yang agak bikin kening berkerut muncul. Beberapa Rafale milik India dikabarkan jatuh saat pertempuran melawan J-10C milik Pakistan pada Mei lalu. Nah dari situ, wajar saja kalau ada yang mulai membanding-bandingkan. Kok malah nggak beli yang F-35 atau J-20 sekalian? Apalagi harganya. Mari kita tarik napas dulu. Sekitar 193 miliar dolar AS per unit. Kalau dirupiahkan, ini udah di level kalau jatuh. Bukan cuma pilotnya yang pusing, tapi juga Menteri Keuangannya ikut migrain. Kekhawatirannya kalau Su-27 dan Su-30 kita pensiun, kita kehilangan kemampuan jet tempur jarak jauh. Padahal Indonesia ini kan luasnya banget. Dari Sabang sampai Merauke, itu butuh sayap yang bisa terbang jauh tanpa rewel minta isi ulang terus. Meski begitu, pemerintah tetap optimis. Bagi mereka, Rafale ini bukan cuma mesin perang, tapi juga simbol kemitraan strategis dengan Perancis. Satu langkah penting untuk diversifikasi sumber alutsista di tengah dunia yang jujur aja lagi tegang-tegangnya. Kalau kita lihat dari sisi teknologi, Rafale ini memang punya segudang fitur yang bikin para insinyur avionik tersenyum lebar. Mulai dari radar ESA RBE-2 yang bisa melacak banyak target sekaligus, sistem peperangan elektronik Spectra yang ibaratnya jadi perisai gaib di udara, sampai kemampuan multi-role yang bikin dia bisa berubah-ubah peran dalam satu misi. Pagi hari dia bisa misi udara ke udara. Siangnya udah berubah jadi pembom presisi. Malamnya patroli jarak jauh, seperti aktor serba bisa yang ganti kostum tiap adegan. Tapi teman-teman, di balik kecanggihan ini, ada PR besar yang gak bisa diabaikan. Pertama, soal biaya operasional. Rafale ini katanya ibarat mobil sport Eropa. Kencang, keren, tapi kalau masuk bengkel, siap-siap dompet ikut tipis. Kedua, soal adaptasi pilot. Kita bicara transisi dari F-16 dan Sukhoi ke Rafale. Nggak cuma belajar tombol-tombolnya, tapi juga filosofi terbangnya. Karena setiap negara produsen punya gaya sendiri dalam membangun jet tempur.
Ketiga, soal ketersediaan suku cadang. Perancis memang negara sekutu, tapi kita juga tahu dinamika politik internasional itu seperti cuaca tropis. Kadang cerah, kadang mendung, dan kadang hujan deras tanpa peringatan. Jadi, memastikan pasokan logistik tetap lancar itu krusial, apalagi kalau di tengah situasi genting. Selain itu, banyak analis menyoroti soal perbandingan jarak tempuh dan daya jelajah. Memang Rafale unggul di manuver dan teknologi avionik, tapi kalau bicara daya jangkau misi jarak jauh seperti patroli Natuna atau perbatasan Papua, kita harus pintar mengatur taktik dan titik pengisian bahan bakar di udara. Dan satu hal yang menarik, dengan masuknya Rafale ini akan ada perubahan dalam pola latihan tempur TNI AU. Mulai dari latihan dogfight jarak dekat, misi serangan presisi, sampai simulasi pertempuran gabungan bersama alutsista lain, seperti pesawat tanker, pesawat intai, dan sistem pertahanan udara berbasis darat. Kalau dilihat dari kacamata geopolitik, langkah ini juga sinyal kuat bahwa Indonesia ingin menjaga jarak yang sehat dari ketergantungan pada satu negara pemasok alutsista. Dulu kita pernah terlalu condong ke Amerika, lalu ke Rusia, dan sekarang kita coba campur semua, semacam menu internasional di dunia pertahanan. Menariknya, Prancis sendiri belakangan ini makin agresif menjalin kerjasama pertahanan di kawasan Asia Pasifik. Mereka sadar, area ini sekarang jadi panggung utama perebutan pengaruh global, dan Rafale adalah salah satu kartu andalan mereka untuk masuk lebih dalam ke pasar Asia. Di lapangan, kehadiran Rafale juga akan mengubah dinamika operasi udara kita. Skadron yang mengoperasikan Rafale akan jadi salah satu ujung tombak kekuatan udara nasional. Sehingga penempatan, rotasi, dan kesiapan armada ini akan jadi perhatian penuh. Misalnya begini, bayangkan ada latihan gabungan di Natuna. Di langit biru yang luas, beberapa Rafale terbang dalam formasi rapat. Sementara di bawahnya, kapal perang TNI AL bersiap dengan radar penuh siaga. Di jarak jauh, pesawat intai CN-235 memantau area, dan pesawat tanker KC-130H bersiap mengisi bahan bakar di udara. Semua bergerak seperti orkestra militer. Tiap unit punya peran, dan kalau salah nada, misi bisa berantakan. Nah, yang seru, latihan seperti ini akan menguji seberapa cepat Rafale bisa beradaptasi dengan sistem komunikasi dan komando TNI AU. Karena bukan cuma soal terbang kencang, tapi juga soal sinkronisasi detik demi detik. Apalagi dengan kemampuan multi-role, Rafale bisa langsung berubah peran di tengah misi. Misalnya awalnya misi udara ke udara, lalu tiba-tiba ada perintah untuk menyerang target permukaan. Pilotnya harus cepat mengatur ulang sistem senjata sambil tetap menjaga posisi aman dari ancaman musuh. Selain itu, masuknya Rafale juga berarti perubahan pada strategi pertahanan udara nasional. Kita bicara soal distribusi armada di pangkalan strategis. Mungkin ada yang ditempatkan di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi. Tujuannya jelas, supaya respon cepat bisa dilakukan ke semua titik rawan. Dari sisi pelatihan pilot, tantangannya bukan main. Mereka harus menguasai semua fitur canggih, memahami batas kemampuan pesawat, dan tentu saja menjaga kondisi fisik supaya siap menghadapi G-force tinggi. Bayangkan saja, dalam manuver tertentu, badan bisa terasa seperti ditindih motor gede, sambil tetap harus fokus melihat radar dan target. Tidak hanya itu, masuknya Rafale juga akan mengubah gaya latihan pertahanan udara kita. Sistem pertahanan darat seperti NASAMS atau Sky Shield harus menyesuaikan pola identifikasi pesawat sendiri, supaya jangan sampai yang terdeteksi malah teman sendiri. Itu kan bisa bikin suasana jadi kaku di ruang briefing. Lalu, kita juga harus memikirkan soal interoperabilitas dengan negara sahabat. Artinya, dalam latihan bersama negara lain seperti Australia, Singapura, atau bahkan Prancis sendiri, Rafale kita bisa langsung nyambung sistem komunikasinya tanpa drama kabel nyangkut atau data nggak sinkron. Menariknya lagi, efek psikologis dari kedatangan Rafale ini juga nggak bisa diremehkan. Bagi negara tetangga, ini sinyal bahwa Indonesia serius memperkuat sayap pertahanannya. Dan bagi pilot-pilot muda di Akademi Angkatan Udara, ini seperti motivasi tambahan. Karena siapa sih yang nggak mau duduk di kokpit jet tempur generasi terbaru? Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.